BEM UI dan BEM SI hari ini berunjuk rasa menolak pemangkasan anggaran. Mereka menilai pemangkasan anggaran salah satunya dalam sektor pendidikan merupakan kebijakan yang menjauh dari kepentingan rakyat. BEM UI menuntut 5 hal kepada pemerintah. Pertama, mahasiswa meminta pencabutan Inpres nomor 1 tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat. Kedua, mahasiswa meminta pencabutan pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik. Ketiga, mahasiswa juga meminta pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokrasi dan pemotongan yang merugikan. Keempat, mahasiswa juga minta evaluasi total program makan bergizi gratis dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan. Terakhir, berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Sementara Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia juga menggelar aksi mulai hari ini hingga Rabu lusa di sejumlah daerah secara serentak. Tema yang diusung yakni Indonesia Gelap. Seperti apa situasi terkini aksi unjuk rasa tolak pemangkasan anggaran? Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Irfan Hardiansyah. Selamat sore Irfan, apa saja tuntutan para pendemo? Ya baik, selamat sore David dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan untuk pada sore hari ini di mana BEM seluruh Indonesia ini sekitaran diprediksi 500 lebih mahasiswa ini melakukan aksi di Patung Kuda Jakarta Pusat, dan dapat kami sampaikan bahwa untuk aksi hari ini mahasiswa membawa 5 tuntutan, di antaranya ini mencabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat. Kemudian tuntutan yang kedua ini mencabut pasal dalam rancangan undang-undang Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik, dan yang ketiga melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokratis dan pemotongan yang merugikan. Kemudian ini tuntutan yang keempat, mengevaluasi total program makan bergizi gratis dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan. Kemudian tuntutan yang kelima ini berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dan tentunya ini para mahasiswa dari pantauan kami memang sudah standby sejak pukul 13.45 menit, dan ini BEM dari Universitas Indonesia baru bergabung di tengah kami untuk menyampaikan tuntutan dan juga aspirasi yang ingin disampaikan pada aksi sore hari ini. Tentunya kami juga masih menantikan informasi lebih lanjut dari Ketua BEM seluruh Indonesia, apakah memang hanya 5 tuntutan saja yang akan disampaikan pada hari ini atau mungkin lebih dari 5 tuntutan yang memang akan disampaikan oleh mahasiswa yang memang melakukan aksi pada hari ini, David. Iya, apakah para pendemo ini sudah bertemu dengan pihak pemerintah gitu? Ya, dari pantauan kami memang dari masa aksi ini belum melihat ataupun belum terlihat adanya perwakilan pemerintah yang memang melakukan aksi, maksud kami menanggapi aksi dari para mahasiswa ini, dan tentunya ini masa aksi juga masih mempunyai waktu sampai batas waktu yang ditentukan, yakni pukul 18.00, dan para mahasiswa ini terus menantikan apakah memang akan ada perwakilan dari pemerintah yang akan menanggapi begitu aspirasi ataupun tuntutan yang dilakukan oleh para mahasiswa ini, David. Iya, Irfan, coba bisa mungkin ditanyakan kepada koordinator aksi barangkali, apakah akan ada aksi unjuk rasa lanjutan? Karena kita mendengar memang akan sampai pada hari Rabu lusa begitu. Silakan maju, kita buktikan bahwa kekuatan hari ini adalah satu. Kita membuktikan bahwa
Ya, baik, kami akan mencoba berbincang dengan salah satu masa aksi yang memang kalau kami lihat bahwa memang jika nantinya tidak ada tanggapan dari pihak pemerintah nantinya akan ada aksi lanjutan. Namun ini kami akan melakukan sesi wawancara dulu terlebih dahulu dengan Ketua BEM seluruh Indonesia untuk mengetahui lebih lanjut apakah memang akan ada aksi lanjutan atau memang akan ada aksi lainnya jika nantinya aksi pada hari ini tidak ditanggapi oleh pemerintah. Dari pimpinan Simpul bisa masuk ke sumber suara supaya kita menentukan arah aksi ini, kawan-kawan. Ya, baik. Irfan, jadi di situ ada siapa saja? BEM SI dan juga BEM UI ya? Ya, ini dari pantauan kami memang dari BEM seluruh Indonesia dan juga BEM Universitas Indonesia ini tergabung pada aksi pada hari ini. Dan tentunya ini kami melihat dan dari pantauan kami memang sekitaran 300 sampai 500 mahasiswa turun langsung ke jalanan untuk menyampaikan aspirasi ataupun tuntutan yang akan dilakukan oleh mahasiswa pada sore hari ini. Dan tentunya kami akan mencoba mewawancari dari perwakilan aksi pada sore hari ini. Saya Satria, Koordinator Pusat BEM seluruh Indonesia Kerakyatan 2024 bersama teman-teman perwakilan lembaga di seluruh Indonesia, bahkan perwakilan koalisi masyarakat sipil. Jadi ini sebetulnya agenda bukan agenda BEMC, kami tidak mau mengklaim agenda BEMC, tapi agenda koalisi masyarakat sipil yang juga bergabung pada elemen lain. Ya, sebetulnya nanti mungkin bisa ditambahkan tuntutannya. Yang jelas dengan tajuk Indonesia Gelap, itu menjadi tajuk yang representatif atas kekhawatiran, kecemasan terhadap beberapa program-program, bahkan kebijakan yang mengkhawatirkan. Khususnya triggeringnya ada pada ketika program dari anggaran Kementerian Dikti itu dipotong oleh internal kementerian yang membuat cemas karena apa? Akan banyak ratusan ribu teman-teman kami, keluarga kami, adik kita semua yang putus kuliah hanya karena narasi efisiensi. Makanya kemudian kami tawarkan adalah evaluasi MBG dan berbagai macam tuntutan lain yang mungkin disampaikan oleh teman-teman lainnya. Silakan, ini dari Jenlab Aksi Koalisi Masyarakat Sipil. Silakan. Ya, perkenalkan kawan-kawan sekalian, nama aku Bagas, perwakilan dari UPN Fajar Bergerak, bertanggung jawab selaku Jenlab dari aksi dengan tajuk bersama, tajuk besar. Teman-teman semua juga sudah suarakan soal Indonesia Gelap. Seperti ada yang sudah disampaikan sama kawan saya di sebelah, Indonesia Gelap itu adalah sikap yang tegas. Indonesia Gelap ini merangkum bahkan berbagai banyak isu yang sekarang lagi bermasalah di masyarakat gitu. Terutama problemnya adalah bagaimana negara mengusahakan ataupun memaksakan satu program populis tanpa mempertimbangkan kajian mendalam atau tanpa mempertimbangkan struktur kondisi masyarakat dan struktur kondisi kementerian hari ini di negara gitu. Akhirnya jawabannya apa? Akhirnya lewat impres soal bagaimana efisiensi anggaran itu dilakukan, banyak sekali pemangkasan, bahkan kita menyebutnya bukan efisiensi tapi pemangkasan begitu, terkait berbagai banyak kementerian dan lembaga yang sangat-sangat erat sama kebijakan dan pelayanan publik begitu. Dan akhirnya hingga hari ini kita merasakan keresahan yang sama, kita turun ke jalan untuk kemudian menyuarakan aspirasi kita yang sama untuk menyebutkan Indonesia hari ini adalah gelap, negara hari ini telah mati gitu, pemerintah telah mati dan kita koalisi masyarakat sipil yang kemudian akan menghidupkannya gitu. Mungkin boleh disampaikan sama kawan-kawan yang lain. Kalau misalkan yang apa aja hal-hal yang paling mendasar seperti mungkin UKT atau beberapa hal lain instrumental yang langsung berimbas pada kalian mahasiswa? Iya. Ada berbagai persoalan terkait dengan kebijakan yang hari ini terjadi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di sini ada beberapa tuntutan yang kami tegaskan. Yang pertama adalah kami menuntut pemerintah Republik Indonesia untuk bisa mengevaluasi secara besar-besaran terkait kebijakan yang dikeluarkan dan keberjalanan pemerintah Indonesia. Kemudian yang kedua adalah kami melihat banyak sekali persoalan yang terjadi baru-baru ini terkait dengan ketidakstabilan sosial di masyarakat akibat kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat. Salah satunya adalah kami menuntut pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan efisiensi anggaran agar tidak berdampak pada kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya pendidikan, kesehatan, dan juga hak-hak masyarakat sipil. Kami juga menuntut pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakan konsesi tambang perguruan tinggi. Jadi lebih dari sekedar bicara mengenai efisiensi anggaran, kami juga berbicara mengenai kebijakan pemerintah yang tergesa-gesa terkait dengan konsesi tambang perguruan tinggi, yang ini bisa membungkam kampus untuk menyampaikan nalar kritisnya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan yang ketiga, kami menuntut pemerintah juga untuk mengevaluasi dan juga
juga menyelesaikan segala persoalan yang kaitannya dengan sengketa lahan yang ada di Indonesia saat ini. Udah ada impact-nya belum ke kampus sejauh ini? Yang kalian rasakan? Baik. Intervensi mungkin Dari UI. Terkait dengan impact yang muncul kepada kampus, tentunya teman-teman kita 600.000 mahasiswa yang ada di Indonesia itu terancam tidak bisa kuliah karena KIPK-nya itu terancam untuk di-stop. Pun terkait dengan pendaftaran KIPK tahun 2025, kemarin juga disampaikan bahwa pendaftaran tersebut akan di-stop. Hal inilah yang akan kita suarakan supaya teman-teman kita bisa berkuliah, bisa berpendidikan dengan selayaknya dan seadil-adilnya, seperti itu. Jika memang nanti tidak ada tanggapan dari pihak pemerintah, maka akan ada aksi lanjutan seperti apa? Oke, baik. Sebetulnya untuk aksi selanjutan kami di hari Kamis nanti, 1 minggu ini adalah momentum yang memang akan terlaksana lebih jauh. Selesaikan dualisme yang terjadi di struktural negara. Hari ini rakyat sudah muak. Pertanian hari ini menjadi anak tiri. Semua sektoral yang terjadi itu adalah bentuk yang memang kurang diefisiensikan. Efisiensi itu adalah bentuk yang menjadi arah gerak kami hari ini. Tidak ada elemen-elemen yang sekat yang memang bentuk nyata dari kami. Pertanian harus menjadi bentuk prioritas. Pendidikan adalah prioritas. Kesehatan adalah prioritas. Bukan makan gizi gratis, yang dimana satu anak makan siang dan satu keluarga kelaparan. Dan ini adalah bentuk yang nyatanya akan kami lakukan dan kami lanjutkan untuk satu hal, turun ke jalan. Ya, David, itulah tadi tanggapan dari perwakilan Terakhir mahasiswa yang menggelar aksi pada hari ini. Sementara demikian, David. karena kami percaya bahwa turun ke jalan. Ya, baik Irfan, kita melihat bagaimana tuntutan mereka sebenarnya juga relevan dengan apa yang terjadi pada saat ini dengan kebijakan-kebijakan. Kita akan melihat seperti apa juga stimulus dari pemerintah yang akan diberikan mengantisipasi justru ekonomi jadi ambruk begitu ya. Baik, terima kasih Irfan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu. Ya, dan pemirsa, ratusan pengemudi ojek online hari ini juga menggelar demo di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Dan para pengemudi ojol menuntut tunjangan hari raya dan mengawasi regulasi pemberian THR yang dijanjikan oleh Kemenaker RI. Pengemudi ojek online yang tergabung dari berbagai organisasi melakukan aksi unjuk rasa di kantor Kemenaker Jakarta. Para pengemudi juga melakukan off-beat massal yang dilakukan oleh seluruh pengemudi ojol di Indonesia. Tuntutan utama dari aksi ini adalah pihak swasta wajib memberikan THR kepada pengemudi ojol. Selain THR, para pengemudi juga menuntut pengurangan potongan tarif yang dianggap terlalu tinggi, serta mengurangi pendapatan bersih mereka secara signifikan. Sementara Kementerian Ketenagakerjaan telah bertemu dengan perwakilan pengemudi ojek online dan pengusaha membahas terkait rencana pemberian THR, namun belum menjumpai titik temu. Kemenaker menyebut masih belum ada penentuan pasti berkaitan dengan formula penghitungan THR bagi pengemudi ojol. Nah, tanggal 17 ini kami aksi serentak ya Mbak. Untuk Dumai, mereka aksi juga Obit untuk Pangkal Pinang, Sukabumi, Bandung, juga Pontianak. Kawan-kawan melakukan obit massal pada hari ini. Jogja, Solo, semua akan melakukan obit massal pada hari ini. Kami memang sudah menanti-nanti ya Mbak dari tahun ke tahun. Tahun lalu kami hanya di-prank, tahun ini kami menuntut. Kami mengawal janji Pak Menteri untuk memberikan THR bagi kami, baik roda 2, roda 4 maupun kurir. Jadi saya katakan THR itu adalah kebudayaan ya kita. Jadi pertimbangannya kami akan mengedepankan yang pertama adalah ayo ya kita sama-sama duduk ya. Kita mendiskusikan bahwa ini bukan permasalahan apa-apa, tapi ini adalah bentuk pemihakan, bentuk kepedulian dari pengusaha kepada pekerja. Dan beri kami waktu, teman-teman semua. Ini kita sedang finalisasi dalam beberapa hari ini. Dan ya, saya hadir di sini, ya Pak Wamen hadir dari sini. Misi kita cuma satu tadi. Bagaimana terwujud ya jaminan ya kesejahteraan, perhatian dari pengusaha, kemudian terjadi hubungan industrial yang baik antara pengusaha dengan pekerja, dan kita saling menguntungkan. Itu bahasanya luar biasa. Dan kita itulah makanya kita sebut dengan hubungan industrial Pancasila, saling menguntungkan. Tidak boleh ada satu pihak mengatakan
ya dia adalah ya bukan ya sebagai bagian dari kami atau sebagian lain, tidak kemudian terjadi sebuah kerjasama. Jadi ini adalah yang kita inginkan, bagaimana momentum THR ini kita jadikan sebagai momentum untuk membangun kerjasama yang lebih baik antara ya pengusaha platform kemudian dengan teman-teman driver. Setuju? Pemerintah menegaskan akan terus memberikan paket stimulus ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga memberikan stimulus menjelang bulan Ramadan. Usai menggelar rapat terbatas bidang ekonomi pada Senin pagi, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan strategis berupa stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya jelang Ramadan. Di antaranya pelaksanaan UMP 2025, optimalisasi penyaluran bansos di Februari dan Maret 2025, pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di Maret 2025. Dan stimulus bulan Ramadan seperti diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, diskon belanja, program wisata mudik lebaran, serta stabilitas harga pangan. 5. Paket stimulus ekonomi. A. Diskon tarif listrik. B. PPN DTP pembelian properti dan otomotif. C. PPN BM DTP otomotif, elektronik vehicle dan hibrida. D. Subsidi pajak DTP motor listrik. E. PPH DTP sektor padat karya. 6. Optimalisasi program makan bergizi gratis. 7. Optimalisasi penyaluran KUR. 8. Panen padi terrealisasi secara optimal, di mana sudah ada laporan bahwa produksi beras kita meningkat secara signifikan. Presiden Prabowo juga mengumumkan sejumlah kebijakan lainnya, di antaranya akan meresmikan Danantara serta Bank Emas yang untuk pertama kalinya dibangun di Indonesia pada pekan keempat bulan Februari 2025. Sementara itu, Kepala Komunikasi Kantor Presiden Hasan Nasbi mengungkapkan efisiensi di tingkat kementerian dan lembaga tidak berdampak ke sektor pendidikan, termasuk layanan beasiswa KIP dan biaya operasional perguruan tinggi. Menurut Hasan Nasbi, Presiden Prabowo sangat menaruh perhatian terhadap pendidikan sehingga anggarannya tidak akan dikurangi. Hasan juga mengungkapkan pada tahun ini ada 10.000 sekolah yang diperbaiki dari total 330.000 sekolah yang butuh perbaikan. Selain itu, program makan gratis juga diperuntukkan bagi anak-anak sekolah. Dalam efisiensi ini, gaji pegawai dan layanan publik bukan termasuk dari item yang diefisienkan, ya. Termasuk juga layanan-layanan dalam soal pendidikan, perbaikan ruang sekolah, ya, ada lebih dari 10.000 sekolah yang diperbaiki, ya, tahun ini dari 330.000 sekolah yang butuh diperbaiki. Menanggapi perihal efisiensi anggaran di pemerintahan, Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi mengklaim telah memotong anggaran belanja yang tak penting di Pemprov Jabar hingga 5 triliun rupiah. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah terpilih Ahmad Lutfi mengaku tak terkendala dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran. Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi mengungkap akan memangkas total anggaran belanja yang dinilai tidak penting di lingkungan pemerintah Provinsi Jabar mencapai 5 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan saat pengecekan kesehatan di Mendagri Minggu pagi kemarin. Meskipun belum resmi dilantik, pria yang akrab disapa Demul ini mengaku telah melakukan perhitungan pembiayaan pembangunan di Jawa Barat. Demul memastikan dalam kepemimpinannya nanti dirinya akan menitik beratkan pada pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar, sehingga tidak ada lagi anggaran yang digunakan untuk hal-hal yang tidak penting. Dalam hal ini, Deddy Mulyadi juga memberikan contoh seperti anggaran untuk baju dinas gubernur, perjalanan dinas luar negeri gubernur sebesar 1,5 miliar rupiah akan diubah menjadi 0 rupiah.
Kemudian, perjalanan dalam negeri gubernur yang semula 1,8 miliar diubah menjadi 700 juta rupiah. Tidak menggunakan anggaran untuk kepentingan yang tidak penting. Saya kan berikan contoh, anggaran untuk baju dinas saya dihapus, anggaran perjalanan dinas luar negeri saya 1,5 miliar, nol. Perjalanan dalam negeri saya hanya disisakan sekitar 700 dari 1,8. Ya, semuanya sudah diberikan contoh dari gubernur sendiri, nanti ke bawahnya. Dan perlu saya informasikan sampai hari ini total dari belanja yang tidak penting ya. Jadi bukan efisiensi menghapus anggaran pembangunan, tidak. Dari belanja yang tidak penting seperti perjalanan dinas, seminar-seminar, kegiatan-kegiatan, proyek yang tidak semestinya dibuat, itu totalnya sudah 5 triliun. Senada dengan Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Tengah terpilih Ahmad Lutfi menanggapi perihal efisiensi anggaran di pemerintahan. Ia menyebut tidak ada kendala dalam program-programnya meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran tersebut. Purnawirawan Jenderal Bintang 3 di kepolisian tersebut meyakini selepas dilantik pada tanggal 20 Februari mendatang, pihaknya akan sudah mulai menyelaraskan kebijakannya dengan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka imbau masyarakat manfaatkan fasilitas cek kesehatan gratis yang disediakan pemerintah. Dalam mengawal pelaksanaan salah satu program prioritas pemerintah, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan cek kesehatan gratis di 3 puskesmas di wilayah Jakarta Pusat. Hal ini dilakukan untuk memastikan program prioritas pemerintah berjalan dengan lancar. Dalam tinjauan yang dilakukan, Gibran menegaskan belum ada keluhan dari masyarakat terkait program ini. Meskipun demikian, Gibran tegaskan pelayanan dan registrasi manual tetap bisa dilakukan, terlebih bagi para lansia yang tidak terbiasa menggunakan aplikasi digital. Gibran juga mengimbau agar masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah dalam upaya meningkatkan taraf harapan hidup masyarakat Indonesia. Ya, setelah kemarin kita cek di salah satu puskesmas di Samarinda, hari ini kita ada 3 lokasi yang kita cek untuk memastikan program prioritas dari Pak Presiden bisa berjalan dengan baik. Di 3 lokasi ini saya lihat pelayanan sudah cukup baik. Kita pastikan vaskes, nakesnya siap semua. Dan sekali lagi pemeriksaan kesehatan ini sangat penting karena sebagai langkah untuk deteksi awal. Sehingga nanti ke depan kita bisa memonitor obat-obat apa saja yang nanti dibutuhkan. Dan harapannya nanti ke depan biar warga, masyarakat, angka harapan hidupnya bisa lebih tinggi lagi. Dan kita dorong terus warga untuk memanfaatkan program ini. Sekali lagi ini gratis dan tadi sudah kami cek juga di 3 puskesmas. Sekiranya warga yang belum bisa mendaftar lewat aplikasi masih dilayani secara manual. Jadi tenang saja. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, kita telah mendengar ada tagar kabur aja dulu. Nah, ini sudah menggema di sosial media dan tagar ini diduga muncul atas respon masyarakat akan kondisi Indonesia. Oke, jagat maya tengah ramai dengan tagar kabur aja dulu. Tagar yang kini ramai diunggah oleh netizen, terutama generasi Z, sebagai respon atas kondisi ekonomi sosial hingga keadilan dalam negeri yang dianggap carut marut. Tagar kabur aja dulu dianggap sebagai ajakan untuk mencari peluang di tempat yang lebih baik. Sejumlah konten yang memenuhi lini masa berisi pengalaman kreator Indonesia yang menunjukkan pengalaman bekerja, sekolah, hingga merintis usaha di luar negeri dengan hasil yang kerap diakui lebih baik. Publik figur Indonesia Helmi Yahya melalui akun media sosialnya menyebut banyak anak muda Indonesia merasa lebih dihargai di luar negeri.
Dan mereka merasa lebih dihargai juga di luar negeri. Ya di sini untuk mendapatkan pekerjaan UMR aja susah. Kaget kita, hashtag kabur aja dulu menjadi viral di mana-mana, dibahas di mana-mana, dibahas di meja-meja kafe gitu ya. Jadi ini apa sih ya? Memang menurut saya ini sesuatu yang patut kita cermati. Udah banyak sekali pakar yang bicara tentang ini ya, termasuk Pak Renard Kasali. Tapi saya punya perspektif yang mungkin sedikit menambahi beliau ya. Jadi sebenarnya kabur aja dulu ini agak-agak menjadi semacam brain drain. Brain drain itu artinya itu adalah peristiwa di mana banyak orang-orang pintar itu yang tidak pulang dari luar negeri untuk ke Indonesia atau mereka kabur. Dan ini kabur aja dulu ini ekstrim banget loh. Banyak sekali anak-anak muda terutama ya umur 20-an sampai 30, 40-an itu kabur. Kenapa mereka kabur? Waduh, ini sedih ya. Anak-anak umur ini ya, milenial dan terutama Gen Z ini, mereka lebih kritis loh. Ya lebih kritis, lebih berani ngomong, lebih berani bersikap. Jangan heran anak sekarang umur belasan udah berani traveling sendiri gitu. Ada sejumlah negara yang menjadi tujuan favorit sehingga banyak dihuni diaspora Indonesia. Dan berikut ini daftar 10 negara yang paling banyak menjadi tujuan bagi pekerja migran Indonesia menurut Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI. Negara yang paling banyak jadi tujuan pekerja migran asal Indonesia adalah Hong Kong dengan hampir 93.000 pekerja migran asal Indonesia. Yang kedua Taiwan dengan 79.031 pekerja migran asal Indonesia. Ketiga Malaysia dengan 43.833 pekerja migran. Dan keempat Jepang 11.758 pekerja migran. Kelima Korea Selatan 9.870 pekerja migran asal Indonesia. Keenam Singapura di angka 9.739, ketujuh Arab Saudi dengan angka 7.183, 8 Italia 3.177, serta 9 di Brunei Darussalam 2.852, dan yang terakhir di Turki 2.561 pekerja migran asal Indonesia. Ya, ramai tagar kabur aja dulu di media sosial. Generasi Z dianggap mempelopori atau bahkan mendorong tagar ini. Dan latar belakangnya karena menilai kemampuan mereka yang tidak dihargai di negeri sendiri. Ini fenomena baru atau memang sebenarnya sudah dalam beberapa dekade terakhir tren ini terjadi? Kita akan membahasnya dengan sosiolog Universitas Indonesia, Imam Prasojo. Selamat sore, Pak Imam. Selamat sore. Terima kasih Pak Imam sudah hadir bersama kami di sini sore. Dan selamat sore juga untuk Mas Ade Lukman, warga negara Indonesia yang saat ini berada di Australia. Selamat sore Mas Ade. Selamat sore. Baik, Mas Ade ini udah dengar tagar kabur aja dulu kan ya? Iya, sudah ramai di sini karena kebetulan FYP saya juga ada Indonesianya, jadi saya juga lihat dari teman-teman juga ramai sekali di sini. Oke baik, kalau dari sekelebat dengar dan baca-baca, apa tanggapan Anda mengenai tagar kabur aja dulu ini? Saya sendiri sih, saya pergi ke Australia 7 tahun yang lalu, jadi belum ramai seperti ada tagar yang seperti kabur aja dulu seperti ini. Dulu saya belum banyak informasi juga untuk bisa berkarir di luar negeri atau mendapatkan pekerjaan di luar negeri gitu. Tapi ketika melihat banyak sekali memang teman-teman saya yang masih di Indonesia melihat fenomena kesulitan mencari pekerjaan dan sebagainya di Indonesia, saya merasa prihatin juga. Tapi mungkin barangkali ada beberapa yang perlu diperhatikan bagi teman-teman yang memang berencana untuk bisa ke luar negeri, karena mungkin tidak semudah yang kita pikirkan, harus banyak sekali persiapan yang perlu diperhatikan seperti itu. Ya tentunya memang pasti banyak persiapannya, tapi itu artinya nanti harus ada apa tuh istilahnya, tutorialnya ya dari teman-teman di luar. Karena kalau kita lihat memang sudah banyak tutorialnya bagaimana melangkahnya begitu. Baik, saya ke Pak Imam Prasojo. Pak, bagaimana tanggapan Anda mengenai tagar kabur aja dulu ini? Ini menggambarkan apa pula dan situasi seperti apa sebenarnya yang dialami oleh generasi Z kita ini? Ya, ini kondisi sekarang ya, interaksi
antar bangsa, interaksi antar masyarakat itu kan berbeda dengan dulu. Jadi informasi apa yang terjadi di negara-negara lain itu hampir setiap hari itu bisa diakses oleh banyak kalangan, terutama anak muda ya yang di tangannya itu ada smartphone. Nah, tentu mereka bisa membandingkan apa yang terjadi di luar dengan yang terjadi di Indonesia. Itu yang pertama ya. Yang kedua, yang saya khawatir dari reaksi yang sekarang terjadi di kalangan anak muda itu adalah cerminan dari social distrust ya, ketidakpercayaan anak-anak muda terhadap apa yang terjadi atau pengelolaan negara yang ada pada saat sekarang ini. Masa depan mereka menjadi tidak menentu, mereka tidak secure, tidak merasa aman. Nah, dikaitkan dengan hal-hal yang sangat spesifik ya, misalnya tentang sistem penggajian, sistem apalagi kalau dikaitkan dengan kehidupan yang lebih luas tentang kebutuhan perumahan dan sebagainya, ada ketimpangan yang luar biasa ya. Kita tahu bahwa gaji di satu sisi masyarakat pada umumnya itu memiliki, kalau dibanding apalagi dengan luar negeri, memiliki income atau gaji yang sangat rendah. Sementara kita juga menyaksikan di negeri ini triliunan ya, apalagi dengan keterbukaan sekarang, setiap pejabat yang baru saja diangkat itu kan dia mengeluarkan daftar kekayaan ya, walaupun bisa jadi tidak selamanya benar ya apa yang dikemukakan atau apa yang diinformasikan, tapi orang juga menduga jangan-jangan jauh melebihi dari apa yang dilaporkan. Nah, jadi di situ ada suatu ketimpangan yang luar biasa. Kita sudah lama mengalami sistem penggajian yang tidak adil ya. Masyarakat dengan gaji yang sangat minim ya, bahkan kalangan yang sangat terdidik sekalipun itu gajinya sangat-sangat kecil. Sementara pejabat-pejabat tertentu, komisaris atau bahkan tunjangan-tunjangan dari staf-staf tertentu ya di dalam kementerian itu jauh melampaui batas kewajaran. Jadi sistem penggajian yang amburadul, yang sangat tidak adil, yang sangat timpang, ini yang akhirnya menimbulkan kefrustasian. Nah, itu hal seperti itu yang memunculkan public distrust. Nah, ini yang saya khawatir ini terjadi kalau seandainya kita tidak segera membenahi. Baik, ini ada public distrust, kemudian karena tata kelola negara yang kemudian tidak hadir begitu ya dari yang diharapkan, jadi ada uncertainty di kemudian hari. Nah, sementara kalau dari luar negeri sendiri, Mas Ade yang sudah ada di sana dan sudah bekerja juga, Mas Ade ya. Oke, apakah memang terus kemudian tidak ada masalah sama sekali? Maksudnya artinya pasti dapat penghasilan yang lebih layak begitu, lalu kemudian perumahan yang lebih mudah atau murah begitu. Apa seperti itu kalau di luar negeri? Yang saya rasakan dan alami selama kurang lebih 7 tahun tinggal di Australia pada khususnya, meskipun saya memegang waktu itu masih visa, artinya saya masih dikategorikan orang imigran begitu, tapi kesempatan dan kualitas hidup yang saya dapatkan di sini itu memang di atas rata-rata, tidak seperti yang misalkan kalau saya kerja sebagai cleaners di Indonesia, barangkali mungkin saya tidak akan mendapatkan kualitas hidup yang seperti di sini. Karena itu tadi yang seperti Pak Imam katakan, perbedaan dan gap yang luar biasa tinggi ya, dari penghasilan rata-rata, akses pendidikan, kemudian lingkungan juga sangat berbeda, jauh berbeda, dan itu yang membuat barangkali teman-teman diaspora atau orang-orang yang merantau ke luar negeri barangkali betah seperti itu, tapi tidak sampai melupakan sebenarnya Indonesia, tapi sangat disayangkan selalu
berita-berita yang datang dari Indonesia adalah apalagi yang dari generasi saya, banyak sekali keluhan-keluhan yang tinggal di Indonesia saat ini, kesulitan pekerjaan, kualitas hidup yang tidak lebih baik seperti itu. Berarti kualitas hidup di sana dan ada kepastian hukumnya juga di sana itu yang memberikan rasa aman ya berarti ya. Nah, memang pengamat ekonomi Pak Renald Kasali dan Capres 2024 Anies Baswedan menanggapi isu viral kabur aja dulu di media sosial. Dan kita dengarkan dulu apa kata mereka. Jadi nasionalisme itu bukan soal di mana kita tinggal, tapi bagaimana kita tetap memberi manfaat bagi negeri ini sekecil apapun. Jadi bagi yang memutuskan keluar negeri untuk alasan kebutuhan diri, untuk alasan keluarga, itu sah saja. Hanya saja kita tahu tidak semua punya kesempatan untuk keluar negeri. Bagi yang berkesempatan keluar, oke, gunakan kesempatannya sebaik-baiknya. Tetap usahakan berkontribusi untuk Indonesia dari manapun juga tinggal atau berada. Dan bagi yang ada di Indonesia, yuk mari kita saling dukung, saling jaga satu sama lain, karena apapun tantangannya, kita hadapin bersama. Hashtag kabur saja dulu beredar luas beberapa hari ini. Kenapa ya kata yang digunakan kabur? Ini kan seakan-akan di sini terperangkap. Karena terperangkap, terjerat, kemudian kabur. Ini plus minus jawaban masyarakat. Ada yang mengatakan yang kabur itu tidak nasionalis, mengakibatkan terjadi brain drain. Karena yang pergi itu adalah mereka yang usianya antara 19 sampai 30 tahun. Masih muda dan rata-rata adalah orang-orang yang punya keberanian dan juga punya pilihan karena mereka sekolahnya benar. Nah, ini adalah pandangan yang negatif. Sedangkan yang positif mengatakan ini adalah hak setiap warga negara untuk mencari pekerjaan yang layak dan pindah kemanapun mereka suka. Lalu kemudian juga karena mereka melihat di sini sedang tidak menarik. Jadi ini ada situasi yang sekarang harus kita respons. Startup mengalami kesulitan, buka pabrik dikerjain preman, urusan yang nggak jelas, biaya kebutuhan pokok makin mahal. Tentu ini menekan kaum muda. Mencari pekerjaan tidak mudah dan kemudian ada tawaran kesempatan di luar negeri. Nah, kalau dari Pak Imam sendiri, kira-kira Pak Imam, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Kalau Anda tadi katakan ini harus diwaspadai. Bahayanya memangnya akan seperti apa jika memang semua ada terjadi brain drain tadi? Jadi sebetulnya beda ya dengan India ya, yang memang nature-nya itu dia melalang buana pergi ke luar negeri itu udah bertahun-tahun ya. Makanya banyak sekali orang-orang India ya itu menempati posisi-posisi yang baik gitu. Nah di Indonesia sebetulnya kita ini termasuk negara ya yang tidak nyaman begitu saja untuk tinggal ke luar negeri. Kalau ada pilihan yang lebih baik di Indonesia, banyak yang akan memilih tinggal di Indonesia. Suasana sosial di Indonesia itu tidak tergantikan. Nah, cuma di sini ini tidak tumbuh ya sentra-sentra, apakah itu pusat untuk menata masa depan ya, untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan ataupun pendidikan yang menjanjikan. Nah, itu minim sekali ya, kesempatan untuk menumbuhkan harapan ke depan lebih baik itu tidak tumbuh. Nah, oleh karena itu kalau seandainya kita ingin ya untuk mencegah ataupun untuk menahan teman-teman untuk tidak keluar, ciptakan itu ekosistem, ciptakan pusat-pusat yang memberikan peran ya dan menumbuhkan harapan dari mereka. Jangan hanya berkutat dengan hal-hal yang selama ini udah jelas-jelas menurut saya tidak memberikan harapan yang lebih baik. Mungkin sistem pendidikan kita ya, mungkin lembaga-lembaga pelatihan yang selama ini ada itu perlu dirombak total sehingga tumbuh sentra-sentra entrepreneurship, tumbuh pusat-pusat untuk pengembangan diri yang berbeda dengan yang selama ini yang ada. Dan mungkin pendorongnya itu bukan perangkat-perangkat birokrat yang sudah gagasannya sudah uzur lah menurut saya. Nah, muncul champion-champion, harus digalang orang-orang kreatif ya, anak-anak muda yang
banyak sekali di negeri ini yang dengan segala kesulitannya itu berhasil untuk melakukan inovasi-inovasi. Nah, orang ini yang harusnya difasilitasi. Pemerintah harus keluar dari jalur-jalur formal, birokrasi-birokrasi, aturan-aturan yang membosankan, aturan-aturan yang tidak menimbulkan gairah, ya, sehingga yang akan muncul adalah generasi muda, orang-orang inovatif, ya, yang mereka difasilitasi untuk berjejaring dan membangun harapan-harapan. Itulah yang mungkin harus dilakukan. Tanpa itu, saya kira mereka akan kehilangan harapan dan frustasi, dan kemudian dia akan mencari celah-celah yang lebih baik. Ya, memang harus menimbulkan public trust itu. Mungkin saya ke Mas Ade. Mas Ade, kalau Anda sendiri melihat dengan keadaan yang seperti saat ini, Anda nikmati dengan kepastian hukum juga di sana, lalu tata kelola yang baik semuanya. Apakah Anda akan tetap ada di sana setelah selesai sekolah? Atau Anda akan lanjut tetap ada di sana maksudnya? Atau akan pulang maksud saya? Akan pulang ke Indonesia? Baik, ini adalah pertanyaan yang barangkali sangat tricky juga. Teman-teman juga saya di sini seringkali membahas bagaimana rencana kehidupan selanjutnya kalau setelah menyelesaikan studi dan sebagainya di sini. Ada teman-teman juga yang memang melanjutkan kehidupannya di sini. Kalau saya pribadi, memang saya berencana untuk bisa tetap berkarir di sini, tapi itu dia tadi seperti yang Pak Imam katakan bahwa suasana Indonesia itu tidak bisa digantikan, ya Pak. Barangkali kalau boleh, mungkin saya berencana ingin pulang kalau sudah punya tabungan yang cukup. Mungkin di Indonesia pengennya buka usaha seperti itu, nggak kerja sama orang. Oke. Baik, memang kita tidak akan menyalahkan siapapun karena itu masing-masing pilihan ya Pak ya, Mas Ade maupun Pak Imam. Bahkan dulu juga Pak Habibie pernah ada di Jerman juga, tapi juga kembali juga akhirnya. Dan sejumlah pakar nuklir kita itu pernah malah ada di Austria. Dan itu beberapa orang, itu waktu dulu sayang sekali memang. Dan akhirnya tapi sekarang ada beberapa yang sudah kembali. Ya kita tetap harapkan yang terbaik. Generasi-generasi kita bisa membangun. Ada pakar nuklir, kalau boleh menyempil ya di sini komentar. Ya, gimana, pakar nuklir kalau kembali ke Indonesia tidak ada tempatnya untuk berkarya, mereka juga tidak akan mungkin bisa untuk datang ke Indonesia dengan nyaman. Ini masalahnya. Betul juga. Mismatch, tidak ada ruang untuk bergerak, tidak ada ruang yang untuk berkreasi. Nah, itulah kekeliruan yang harusnya kita perbaiki bersama. Betul, memang ada satu yang saya tahu pulang, tapi kemudian profesinya jadi lain, Pak. Karena kepakarannya tidak, akhirnya sangat sayang sekali tidak dipakai. Sayang sekali. Baik, tapi terima kasih banyak Pak Imam, Mas Ade sudah berbagi bersama kami. Terima kasih. Yang penting hati Indonesia tetap ada di hati maksudnya, seperti itu. Salam sehat selalu. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Ratusan pengemudi ojek online menggelar demo di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Para pengemudi ojol menuntut tunjangan hari raya dan mengawasi regulasi pemberian THR yang dijanjikan oleh Kemenaker. Pengemudi ojek online yang tergabung dari berbagai organisasi melakukan aksi unjuk rasa di kantor Kemenaker Jakarta. Para pengemudi juga melakukan offbeat massal yang dilakukan oleh seluruh pengemudi ojol di Indonesia. Tuntutan utama dari aksi ini adalah pihak swasta wajib memberikan THR kepada pengemudi ojol. Selain THR, para pengemudi juga menuntut pengurangan potongan tarif yang dianggap terlalu tinggi, serta mengurangi pendapatan bersih mereka secara signifikan. Sementara Kementerian Ketenagakerjaan telah bertemu dengan perwakilan pengemudi ojek online dan pengusaha membahas terkait rencana pemberian THR, namun belum menjumpai titik temu. Kemenaker menyebut masih belum ada penentuan pasti berkaitan dengan formula penghitungan THR bagi pengemudi ojol. Pak Menteri ya, gimana kemarin melakukan demonstrasi? Ya, lantas bagaimana regulasi pemberian THR untuk driver ojek online? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Selamat sore, Bang Noel. Selamat sore, David. Ya, Bang Noel, apa update terbaru, Bang, dari istilahnya menjembatani juga antara
driver ojol dengan penyedia layanan? Ya, pertama-tama kita pasti melihat tuntutan kawan-kawan ojol ini kan masih hal yang sangat logis ya, karena kita lihat udah berapa tahun para aplikator ini tidak ada regulasi yang mengatur mereka nih terkait THR. Kedua, kita lihat juga persoalan kemitraan dan terhadap ojek online ini juga kan ada semacam penyimpangan, abuse menurut pandangan kita. Jadi kita sedang coba menata agar ada regulasi. 9 tahun lah, mau 10 tahun kalau tidak salah ada kekosongan regulasi terhadap legal standing kawan-kawan ojol. Nah, kalau kita mengacu dari beberapa negara-negara yang sudah mendefinisikan atau memposisikan bahwa driver tenaga kerja ini juga menjadi acuan kita, misalnya kayak Singapura, Spanyol, negara-negara Eropa. Lantas badan internasional, khususnya International Labour Organization juga sudah menyampaikan bahwa driver ojek online itu adalah pekerja. Jadi ada berapa tuntutan selain THR dan posisi kawan-kawan ojek online itu mitra atau pekerja. Nah, kalau mitra sebetulnya ya mereka tidak bisa disanksi, ada posisi sejajar. Nah, ini kan tidak. Gitu. Lantas ada kontrak itu, kalau kontraknya mitra juga kita lihat, nanti kita akan pelajari banget lah. Oke, kalau abuse-nya tadi itu di mana ya pemerintah melihatnya? Kan tadi Anda sampaikan. Ya kita melihat definisinya, gitu. Definisi soal mitra itu. Mitra itu menurut mereka ya bla bla bla. Menurut kita tidak. Mitra itu harus sejajar, tidak boleh ada sanksi. Gitu loh. Jadi selama ini driver ojol ini mendapatkan sanksi bukan merugikan. Gitu. Oke, ada mitra itu kan saling menguntungkan, bukan salah satu diuntungkan tapi yang satu dirugikan, itu kan bukan mitra namanya. Baik, jadi pemerintah akan memandangnya aplikator itu menjadi pemberi kerja atau bagaimana? Ya ini kan gini, ini kan ini digital ya kan, ini kan sesuatu yang baru. Lantas kemudian produk hukum kita juga tertinggal gitu loh. Negara kan harusnya peka lah soal regulasi soal ini. Nah, menurut saya aplikator harus memposisikan para driver ojek online ini adalah pekerja. Kalau tidak ya, tadi saya sampaikan negara itu sifatnya memaksa. Mereka harus patuh terhadap aturan yang sudah nanti kita buat. Gitu. Baik, jadi nanti ini paling dekat akan THR bagaimana? Akan diberikan? Ya, soal THR ini kan kita ada diskusi dengan para aplikator ya. Mereka coba lagi kaji, tapi sekali lagi kami berharap ada yang namanya THR lah, tapi mereka kan berharap tidak THR lah, tapi kita coba sedikit banget komprominya. Ya sudah, kalau kalian tidak THR kasih bonus hari raya, namanya jadi bonus hari raya, kalau enggak bantuan hari raya. Cuma ada perubahan diksi ya, perubahan nama aja. Tadinya tunjangan menjadi bantuan atau bonus gitu loh. Nah, kita berharap juga bonus ini berupa uang, bukan sembako gitu. Agar apa? Budaya hari raya ini benar-benar berdampak ke keluarga mereka, misal ke anaknya. Kan kasihan juga orang tuanya kerja, ayah dapat THR nggak, beliin anak aku dong misalnya baju. Kan mereka kan itu hal yang secara psikologis menurut kami ya aplikator harus bisa peduli dengan hal kayak begitu. Kemudian ada budaya bikin opor di Lebaran. Nah, kayak begini-gini ketupat gitu loh. Bonusnya ini akan dalam berapa persen begitu? Ada angkanya nggak? Nah, soal itu belum, kita lagi kaji. Itu ada nanti dirjen kami yang coba memformulasikan dengan tepat lah ya mekanismenya seperti apa. Tapi secara prinsip kita mau kawan-kawan driver ojek online ini mendapatkan tunjangan hari raya lah, entah itu bentuknya bantuan, bonus atau apa, tapi dengan bentuknya uang gitu loh. Ya begitu kira-kira, David. Baik, kalau untuk regulasi ini Bang, kalau regulasi yang akan dibangun itu
tadi kan mungkin mendorong jadi THR jadi BHR begitu ya, jadi seperti bonus begitu. Tapi kalau untuk positioningnya tadi, apakah mereka sebagai pemberi kerja dan ataukah mereka hanya sebagai mitra, lalu kemudian apakah akan ada tunjangan kesehatannya, atau apakah akan ada tunjangan-tunjangan lainnya seperti cuti begitu, itu akan diatur nggak nanti di regulasinya? Ya, itu akan kita atur. Cuti, lantas asuransi mereka, lantas apa dan semuanya terkait kewajiban-kewajiban perusahaan lah. Itu sedang kami perjuangkan. Karena kita mau prinsip kemitraan ini harus benar-benar sejajar atau tidak ya menguntungkan. Karena gini, kita ini kan negara. Kewajiban negara adalah menjaga warga negaranya. Jangan seakan-akan kita ini negara ini kayak Ormas atau LSM. Itu kita ini negara. Organisasi terbesar dalam sebuah pemerintahan adalah negara. Jadi mereka harus patuh terhadap aturan yang menjadi tujuan kita, bagaimana mensejahterakan warga negara. Sama halnya negara-negara yang sangat kapitalistik aja, Eropa, itu peduli dengan driver ojek online sampai mereka membuat regulasi sampai mendefinisikan yang namanya driver ojek online adalah pekerja. Itu. Masa kita yang negara Pancasila malah melebihi cara pandang sangat kapitalistik, itulah yang menurut saya harus kita buat yang namanya aturan yang basisnya pasti berpihak ya. Iya betul, kita lihat memang ada Spanyol, ada Inggris juga ya. Tetangga kita bahkan Spanyol, Malaysia juga Inggris, melakukan hal yang sama. Dan Belanda atau semua lah. Iya betul. Negara-negara Eropa. Terakhir mungkin Bang, kapan ini akan dieksekusi, artinya diselesaikan? Jadi supaya ada kepastian. Ya, harapan kita secepatnya ya. Yang pasti gini, kami tidak menjanjikan apa-apa, tapi kami sebagai negara harus berjuang untuk apa yang menjadi tujuan kawan-kawan ojek online tadi, tuntutan kawan-kawan ojek online. Jadi kalau dijanjikan tidak pernah, kami berjuang untuk hal itu. Kita fight bersama kawan-kawan driver ojek online. Oke, baik, kita nantikan bersama-sama. Itu juga jadi kabar baik bagi banyak sekali driver ojek online yang ada di Indonesia. Terima kasih Bang Noel sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Selamat bekerja lagi Bang, salam sehat selalu. Ya. Pemirsa, menjelang pelantikan 20 Februari mendatang, ratusan kepala daerah terpilih dari Pulau Sumatera dan Jawa menjalani pemeriksaan kesehatan sesi pertama di Kemendagri. Usai diperiksa, para kepala daerah terpilih mengaku kesehatannya sudah memadai. Rano Karno atau Sidul hadir tanpa didampingi pasangannya Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung yang akan menyusul untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di hari kedua pada hari ini. Hasil pemeriksaan kesehatan Rano Karno yang meliputi pengecekan tekanan darah, diabetes, hingga asam urat dan kolesterol dinyatakan dalam kondisi baik dan tidak ada yang berlebihan. Alhamdulillah tadi semua alhamdulillah cukup bagus lah. Tapi yang tadi yang ngecek saya kaget juga, Bang, emang umur udah 64, gue udah tua juga. Tapi artinya semua lancar, gula darah bagus, diabetes oke. Itu aja sih. Asam urat oke. Aku sendiri kaget, asam urat aku ternyata bagus. Deddy Mulyadi hadir di Kemendagri pada sesi kedua untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai syarat untuk pelantikan di Istana Kepresidenan Jakarta pada 20 Februari mendatang. Deddy mengaku tidak mempunyai persiapan khusus untuk melakukan tes kesehatan karena ia telah menyertakan medical check-up dan hasilnya sehat. Kita ini kan bukan mempersiapkan pelantikan, yang kita persiapkan adalah ketika jadi gubernur. Kalau pelantikan kan hal yang seremonial, biasa saja yang biasa kita lakukan. Saya udah beberapa kali dilantik, jadi anggota DPRD kabupaten, jadi wakil bupati, jadi bupati 2 periode, jadi anggota DPR RI. Nah sekarang dilantik lagi jadi gubernur Jawa Barat. Saya sebelum menjabat sudah melakukan perhitungan pembiayaan pembangunan di Jawa Barat, sudah mencoba menitik beratkan pada pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar, tidak menggunakan anggaran untuk kepentingan yang tidak penting. Sementara pasangan Gubernur Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih, Kofifa Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak hadir pada sesi ketiga agenda pemeriksaan kesehatan kepala daerah terpilih pada Minggu siang kemarin. Mereka kompak mengenakan pakaian bernuansa putih. Kofifa Emil mengaku tidak khawatir dengan hasil pemeriksaan kesehatan yang meliputi pengecekan tensi, gula darah, serta kolesterol dan asam urat. Saya bersama Mas Emil baru saja mengikuti tes kesehatan terkait dengan
Pertama tensi, kedua gula darah, ketiga kolesterol. Biasa kawan-kawan, saya rasa kita harus menjadi dokter bagi diri kita sendiri. Dan biasa saya juga kemana-mana pergi, saya membawa alat tes yang memang dimungkinkan kita bisa cek kondisi kesehatan kita masing-masing. Insya Allah ini awal yang baik untuk saling melakukan deteksi dini dari proses penguatan kesehatan fisik ya bagi calon kepala daerah, wakil kepala daerah terpilih yang insya Allah tanggal 20 akan dilantik oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan mendasar, para kepala daerah terpilih beserta wakilnya akan diwajibkan mengikuti gladi kotor pelantikan pada 18 Februari 2025 dan gladi bersih pelantikan pada 19 Februari 2025 di Istana Negara Jakarta. Sementara itu, rencana Presiden untuk menggelar retret untuk seluruh kepala daerah terpilih tetap akan berlangsung sesuai rencana. Nantinya acara ini akan menggunakan anggaran tersendiri. Tujuannya untuk mengakrabkan diri antara para kepala daerah. Retret para Menteri Kabinet Merah Putih yang digelar pada Oktober lalu nyatanya menjadi salah satu cara Presiden Prabowo membentuk keakraban. Presiden Prabowo pun berencana kembali menggelar retret untuk seluruh kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024. Retret ini akan digelar serentak usai putusan MK. Tujuannya untuk menyatukan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten. Saat ini, proses pelantikan kepala daerah serentak akan digelar usai putusan sela Pilkada di Mahkamah Konstitusi antara 17 hingga 20 Februari 2025. Sementara untuk biaya retret, rencananya akan menggunakan anggaran yang telah disediakan, tidak menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto. Rencananya retret akan digelar di Akademi Militer Magelang. Retret kali ini menjadi momen penting untuk sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan juga keinginan Bapak Presiden ya bahwa seluruh kepala daerah juga akan dikumpulkan seperti dulu para menteri dan kepala badan wakil menteri dikumpulkan di Magelang. Jadi kita mempunyai persepsi yang sama terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Nah, apalagi sekarang ini terkait dengan daerah, tentu harus ada sinkronisasi kebijakan pusat dengan daerah, terutama juga melaksanakan program-program pemerintah pusat supaya juga dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Saat ini sejumlah daerah telah memilih pemimpinnya masing-masing, diantaranya pasangan Pramono Rano yang terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Sementara Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat terpilih. Kini pelantikan dan retret menunggu hasil putusan sidang sengketa Pilkada 2024 di MK. Tim Liputan iNews melaporkan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto kembali mengajukan pra-peradilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pengajuan kembali pra-peradilan ini dilakukan sebagai tindak lanjut putusan pra-peradilan sebelumnya yang menolak permohonan Hasto. Terkait hal ini, kuasa hukum Hasto, Roni Talapesi, mengatakan pihaknya telah menyerahkan surat permohonan penundaan pemeriksaan yang dijadwalkan pada hari ini Senin 17 Februari 2025. Ini jam 8.30 telah mengajukan surat permohonan penundaan pemeriksaan Mas Hasto Kristianto di gedung KPK. Dasar dari permohonan kami ini adalah kami telah mengajukan 2 gugatan pra-peradilan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami menilai bahwa dalam putusan hakim hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 kemarin belum menyentuh pokok perkara memeriksa sah atau tidaknya status tersangka Mas Hasto Kristianto. Oleh sebab itu kami memohon kepada semua pihak agar dapat menghormati langkah hukum yang sedang kami tempuh. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi akan memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristianto untuk menjalani pemeriksaan terkait statusnya sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Pemeriksaan dijadwalkan usai permohonan pra-peradilan Hasto ditolak.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa kembali Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Pemeriksaan dijadwalkan usai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan Hasto dan menyatakan status tersangka Hasto sah. Sebagaimana rekan-rekan ketahui, saksi-saksi yang dipanggil kan rekan-rekan memantau ya siapa saja, terutama terakhir pada saat saudara Hatta ini dipanggil, kalau nggak salah 2 minggu yang lalu ya, terakhir itu. Dan info yang kami dapatkan dari penyidik dalam waktu dekat ini akan dilakukan pemanggilan lagi pada yang bersangkutan. Kapannya saya belum bisa buka. Jadi di pekan depan atau kemungkinan besar sebelum puasa. Pekan depan. Sebelumnya dalam sidang putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang digelar Kamis 13 Februari lalu, hakim menyatakan permohonan pra-peradilan Hasto tidak dapat diterima. Hakim Tunggal Juyamto juga mengatakan Hasto seharusnya mengajukan 2 permohonan pra-peradilan untuk 2 surat perintah penyidikan yang menjadi dasar penetapannya sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengacara Hotman Paris Hutapea memenuhi panggilan Polri sebagai saksi dalam kasus keributan di ruang sidang 6 Februari lalu. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus keributan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara 6 Februari lalu. Hotman mengatakan akan dimintai keterangan terkait keributan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan terlapor Rasman Arif Nasution dan kawan-kawan. Dugaan pelanggaran dilaporkan adalah tentang penghinaan terhadap pengadilan, menimbulkan kegaduhan di persidangan, dan juga tindakan yang tidak menyenangkan. Surat panggilan tersebut terkait dengan laporan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Rasman Nasution dan kawan-kawan terkait dugaan pelanggaran pasal 207, 217 dan 351 KUH pidana, yaitu tentang penghinaan terhadap pengadilan, menimbulkan kegaduhan di persidangan, dan perbuatan tidak menyenangkan. Tim penyidik terus mengumpulkan bukti dan keterangan guna mengungkap lebih jauh kasus penghinaan terhadap kehormatan lembaga pengadilan ini. Sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Utara melaporkan pengacara Rasman Nasution bersama timnya ke Bareskrim Polri terkait kericuhan dan perseteruan di ruang persidangan. Menanggapi laporan tersebut, Rasman mengaku tidak khawatir dan sedang mempelajari kemungkinan akan melaporkan balik sejumlah hakim. Kegaduhan dan perseteruan di ruang persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik antara Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris Kamis pekan lalu berbuntut panjang. Akibat kegaduhan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Utara resmi melaporkan Rasman Nasution bersama dengan timnya ke Bareskrim Polri. Tidak tanggung-tanggung, Rasman dilaporkan dengan 3 pasal sekaligus. Ya betul, jelas kegaduhan yang terjadi dalam ruang sidang, baik yang selama diskoros maupun selama persidangan berjalan. Seperti itu. Ada pasalnya nggak Pak? Pasal yang saya laporkan ada 3, yaitu 335 KUHP, 207 KUHP, dan 217 KUHP. Ya, seperti itu, 217 KUHP. Ada 3 pasal. Menanggapi laporan tersebut, Rasman mengaku pihaknya tidak khawatir. Kendati demikian, Rasman mempertanyakan sejumlah pasal yang menjeratnya dalam laporan tersebut. Kenapa menjadi aneh? Karena yang melapor itu adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara didampingi Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas perintah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah, pertanyaannya, siapa korban dari pasal 335 dimaksud? Di mana ancaman kekerasan di situ? Di mana dasar peletakan pasal 335 dimaksud?
Begitu juga dengan 207. Begitu juga dengan 217. Kalaupun ingin dilaporkan, idealnya pelapornya adalah Ketua Majelis Hakim, Ibu Sofia Tambunan, karena dia yang langsung memimpin sidang dan terjadi kegaduhan akibat tindakan Ketua Majelis yang sangat otoriter dari awal persidangan 3 kali sebelumnya sampai sidang berikutnya. Rasman juga mengatakan sedang mempelajari kemungkinan akan melaporkan balik sejumlah hakim yang menyidangkan perkaranya di Pengadilan Jakarta Utara. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Kecewa dengan hasil pemeriksaan terhadap mantan KPLP Sampit, pegawai Lapas Sampit unggah video kekecewaannya di media sosial. Dalam unggahannya ia sebut kecewa atas putusan yang dijatuhkan. Alih-alih dapat sanksi, mantan KPLP Sampit justru mendapat jabatan baru. Oke, jadi malam ini ya saya masih berada di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan konten saya yang sempat viral kemarin, yaitu dugaan pungli, jual beli kamar tahanan yang berujung pengendalian peredaran narkoba dari dalam lapas yang dibackingi oleh pejabat Lapas Sampit, yaitu Kalapas dan KPLP. Saya diperiksa datang jauh-jauh dari Sampit, ya 4 jam perjalanan dengan biaya sendiri. Akan tetapi saat dalam proses pemeriksaan KPLP justru dilantik jadi pejabat, bukannya diberi sanksi, malah dilantik dari pejabat. Ada apa ini? Minta tolong dulu Komisi 3. Pak Presiden, Pak Prabowo, tolong lihat rakyatmu ini. Pegawai di Lapas Sampit. Saya nggak tahu mau ngomong apa lagi ini. Aduh. Ya Allah, ya Tuhan. Sebegini susahnya kah jadi PNS di Kemen IMIPAS? Pak Menteri, Pak Irjen, Pak Direktur. Sekuat itukah ex KPLP Sampit inisial TS? Kok bisa beliau yang sedang dalam proses pemeriksaan dilantik jadi pejabat? Gak tahu lagi mau ngomong apa ini, kasihan. Ya Allah, Pak Presiden, Komisi 3, tolong rakyatmu. Ini saya masih di ruangan di Dirjen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kantor Wilayah Sampit. Ini ruangan Kakanwil. Saya di sini diperiksa sampai jam segini. Untuk apa pemeriksaan ini? Ya Allah. Baik tidak usah ada pemeriksaan. Udah. Ya. Baik kita legalkan aja pungli, ya. Kita dukung aja peredaran narkoba. Itu kan maunya. Ya kan? Buktinya KPLP-nya kok malah dilantik jadi pejabat. Nggak tahu lagi. Ya Allah, ya Robbi. Segitu sulitnya kita jadi pegawai di Kemen IMIPAS. Tolong Pak Presiden, admin Gerindra minta tolong, kasihan. Ex KPLP TS dilantik jadi pejabat. Luar biasa. Ya. Padahal informasinya dari hasil pemeriksaan Dirpamintel kemarin, transaksi di rekening beliau itu puluhan juta sampai ratusan juta. Jual beli kamar tahanan. Aduh. Ya Allah, ya Tuhan. Tolonglah hambamu. Sekali lagi Presiden, Pak Prabowo. Bantu rakyatmu Pak. Komisi 3 tolonglah. Ambil langkah Pak. Udah nggak tahu lagi mau. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sindo Sore. Dan berikut kami hadirkan 3 berita utama pilihan redaksi pada Sindo Sore ini.
BEM UI dan BEM SI berunjuk rasa menolak pemangkasan anggaran. Mereka menilai pemangkasan anggaran salah satunya dalam sektor pendidikan merupakan kebijakan yang menjauh dari kepentingan rakyat. Sementara Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia juga menggelar aksi mulai hari ini hingga Rabu lusa di sejumlah daerah secara serentak. Tema yang diusung yakni Indonesia Gelap. Bentar ya, aku masuk dulu ya. Aksi berbeda digelar ratusan pengemudi ojek online di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Para pengemudi ojol menuntut tunjangan hari raya dan mengawasi regulasi pemberian THR yang dijanjikan oleh Kemnaker RI. Terkait hal ini, Kemnaker menyebut masih belum ada penentuan pasti berkaitan dengan formula penghitungan THR bagi pengemudi ojol. Apa yang kita sebut THR. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan strategis berupa stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya jelang Ramadan. Di antaranya pelaksanaan UMP 2025, optimalisasi penyaluran bansos di Februari dan Maret 2025, pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di Maret 2025. Dan stimulus bulan Ramadan seperti diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, diskon belanja, program wisata mudik lebaran, serta stabilitas harga pangan. Ya, dan pemirsa, kami ajak Anda kembali ke kawasan Patung Kuda untuk melihat aksi unjuk rasa BEM UI dan BEM SI yang menolak pemangkasan anggaran. Dan kita lihat sekarang mereka sedang membakar ban tampaknya, dan ini menjadi salah satu aksi protes mereka yang menilai pemangkasan anggaran yang salah satunya dalam sektor pendidikan. Ini merupakan kebijakan yang justru menjauh dari kepentingan rakyat. Ya, sementara Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia juga menggelar aksi mulai hari ini hingga Rabu lusa ya di sejumlah daerah secara serentak. Aksi ini dilakukan sejak siang tadi hingga saat ini dan dilakukan juga di beberapa daerah. Jika kita mendengar dari para koordinator aksi, tadi mereka juga menyampaikan keberatan mereka terhadap pemangkasan anggaran yang dinilai justru akan membuat kesempatan bagi adik-adik mereka untuk sekolah itu lebih kecil begitu ya. Karena mereka menduga ada pemangkasan anggaran pendidikan, salah satunya. Ini menjadi poin penting yang mereka sampaikan. Ada 5 hal yang mereka tuntut dari pemerintah. Mahasiswa meminta untuk pencabutan Inpres nomor 1 tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat. Kita tahu bahwa memang ada pemangkasan anggaran hingga 300 triliun oleh administrasi pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Kedua, mahasiswa juga meminta pencabutan pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik. Dan ini kita ketahui juga memang bahwa ormas dan juga perguruan tinggi dalam RUU Minerba diberikan kesempatan untuk mengelola tambang supaya menjaga independensi akademik. Sementara itu yang ketiga, mahasiswa juga meminta pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokrasi dan pemotongan yang merugikan. Tentunya ini juga dari salah satu unsur pendidikan yang juga menuntut hal ini, khususnya para dosen. Keempat, mahasiswa juga minta evaluasi total program makan bergizi gratis yang kita lihat hari-hari ini juga terus digencarkan oleh pemerintahan Pak Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Dan tuntutan mereka adalah mengeluarkan
program ini dari anggaran pendidikan. Walaupun memang pemerintah juga menyebutkan bahwa program makan bergizi gratis ini sama sekali tidak mengganggu anggaran pendidikan. Dan yang terakhir, berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Ini yang diminta oleh para mahasiswa atau yang dituntut. Walau memang pemerintah berkata bahwa semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini adalah berdasarkan data dan juga riset dari pemerintah sendiri serta pakar-pakar. Sementara Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia juga menggelar aksi mulai hari ini hingga hari Rabu depan atau Rabu pekan ini di sejumlah daerah secara serentak dengan tema Indonesia Gelap. Kita saksikan masih ada sekitar 300-an mahasiswa yang terus berdemonstrasi, melakukan aksi menolak pemangkasan anggaran di kawasan Patung Kuda. Dan ini artinya tinggal 2 menit lagi hingga menjelang pukul 6 untuk waktu mereka boleh melakukan aksi begitu ya, berdemonstrasi di kawasan tersebut, karena pada umumnya memang pihak kepolisian memberikan izin hingga pukul 6 sore dan ini tinggal 1 menit lagi. Tapi kalau dilihat dari gambar ini, karena ini adalah juga live terkini saat ini, tampaknya justru malah semakin banyak mahasiswa yang datang ke sana. Ya. Kita akan saksikan nanti sampai kapan aksi ini akan digelar. Tetapi tadi juga pihak kepolisian telah memberikan peringatan atau pemberitahuan agar melakukan aksi ini dengan sesuai dengan hukum yang berlaku atau izin yang juga diberikan.